Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ade Uttama Putra, NIM 2111-290083, kelas 2C, ingin menyampaikan materi klarifikasi, distribusi, dan realisasi. Pengertian bunyi bahasa yang terdiri atas bunyi vokal dan bunyi konsonan suatu bahasa yang bersifat konkret. 2. Satuan bahasa kecil yang bersifat abstrak dari satu atau sejumlah fon, vokal, dan konsonan. 3. Alofon, variasi palapan berdasarkan posisi dan dalam kata. Contoh fonem. Dalam kata rokok terdapat 3 kata fonem, yaitu R, O, dan K. Fon. Terdapat 26 huruf dimulai dengan A sampai dengan Z. Alofon, misalnya fonem B dalam bahasa Indonesia dilafalkan pada posisi awal, besar, dan tengah. Kabel. Contoh fon. A. Fonem vokal. Nama-nama fonem vokal yang ada dalam bahasa Indonesia yaitu sebagai berikut. 1. I. Vokal depan tinggi, tak bundar. 2. E. Vokal depan sedang, atas, tak bundar. B. Fonem diptong. Fonem diptong yang ada dalam bahasa Indonesia adalah fonem diptom AY, diptom AW, dan diptom OY. Ketiga dapat dibuktikan dengan pasangan minimal AY, gulai, X gula, gulai, X gula, AW, pulau, X pulau, pulau, X pun. B. Fonem C. Fonem konsonan. Nama-nama fonem konsonan bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. 1. B. Konsonan bilabial hambat bersuara. 2. T. Konsonan bilabial hambatan tak bersuara. Contoh fonem. A. Fonem K. Fonem ini memiliki 3 macam realisasi, yaitu sebagai berikut. Pertama, direalisasikan sebagai bunyi K apabila berposisi sebagai onset ada sebuah silabel. 2. Direalisasikan sebagai bunyi apa posisi sebagai koda pada sebuah silabel. Ketiga, realisasi sebagai bunyi sebagai ibu G bila berposisi sebagai koda. B. Fonem. Fonem direalisasikan sebagai bunyi N baik berposisi sebagai onset maupun sebagai koda pada suatu silabel. C. Fonem N. Fonem ini direalisasikan sebagai bunyi N sebagai onset maupun sebagai koda dalam sebuah silabel. Contoh alofon. A. Vokal I dan bukan merupakan 2 fonem, melainkan cuma anggota dari sebuah fonem yang sama, yaitu fonem I. B. Vokal I dan vokal I berdistribusinya tidak sama. Vokal I berdistribusi pada silabel terbuka atau silabel tidak berkoda, sedangkan vokal 1 berdistribusi pada silabel tertutup atau silabel berkoda. Klarifikasi fonem bahasa Indonesia didasarkan pada pola klarifikasi bunyi yang biasa dilakukan oleh fonetis. Arus supramental adalah bunyi supramental dalam arus ujar yang tidak dapat di supramental. Bunyi supramental dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu tinggi, rendah, keras, lemah, panjang, pendek, dan keresepan. Realisasi. 1. Fonem I mempunyai 2 macam realisasi, yaitu pertama, realisasi sebagai bunyi I seperti kata ini. Fonem E mempunyai 2 macam realisasi. Pertama, realisasi sebagai bunyi E apabila berada pada kata sate. Fonem A. Secara umum, fonem A direalisasikan sebagai bunyi baik pada posisi awal kata, tengah kata, maupun akhir kata seperti kata apa. Distribusi. 1. Fonem vokal bahasa Nedebang berjumlah 5 buah, yakni A, I, U, E, dan O. 2. Distribusi fonem adalah letak dan posisi atau berada sebuah fonem di dalam kesatuan
3. Fonem distribusi awal, fonem yang berada di tengah morfen dapat dikatakan medial. Fonem dibagi menjadi 4 buah. 1. Vokal bunyi bahasa arus udara tidak mengalami halangan, contohnya vokal A dan I. Api, termasuk vokal rendah diucapkan dengan lidah mendatar. 2. Konsonan bunyi bahasa yang ketika dihasilkan mengalami hambatan saat keluar dari paru-paru dengan akulasi tertentu, contohnya batu besar. 3. Diftong, vokal rendah berubah klarifikasinya, contohnya au, harimau. 4. Kloster, gugusan konsonan, contohnya pas, psikologis. Biasanya gugusan konsonan dapat dari sarapan bahasa Inggris. Prosedur analisis fonem: mencatat korpus data setengah mungkin dalam transkripsi fonetis. Korpus data ini bisa dari ucapan kata-kata terpisah dari pemutur asli bahasanya yang teliti, percakapan sehari-hari, cerita pribadi. Pada saat pencatatan kita harus yakin bahwa hasil transkripsi fonetis adalah benar dan diperoleh dari korpus data yang representatif apa adanya dan tanpa rekayasa. Sekian video pembelajaran dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.